Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah surat yang cukup banyak dihafal oleh kita karena ini termasuk surat pendek, dan salah satu faedahnya disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar. Man qara'a surata alam nasrah faka'annama ja'ani wa ana mughnibun muhtanimun fafarija anni. Jadi banyak sekali, bisa dilihat nanti, bisa dibaca bareng-bareng dalam konteksnya dalam kitab aslinya Khazinatul Asrar. Salah satunya, barang siapa membaca surat Alam Nasrah, maka laksana ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu saya Nabi, yang dimaksud dalam kitab itu adalah saya Nabi, dalam keadaan susah, maka saya menjadi bahagia. Kerja ini tadi ya. Yang kedua, membacanya setiap selesai sholat 5 waktu, maka Allah akan memudahkan urusannya. Jadi membaca surat Alam Nasrah dibaca sebanyak 5 kali dalam sehari. Setiap sholat membaca 1 kali surat Alam Nasrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dibaca sebanyak 5 kali. Maka faedahnya adalah Allah akan memudahkan urusannya, Allah akan menghilangkan kesedihannya, dan mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya, sebagian ulama berkata, membaca surah Alam Nasrah akan memudahkan rizki, melapangkan dada, menghilangkan kesulitan dalam segala urusan, dan menghilangkan rasa malas dalam beribadah serta kegagalan dalam mata pencaharian. Dalam usaha apapun insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan rizki. Jadi membaca surah tersebut tiap hari, ya, seberapapun tidak ditinggalkan membaca surat itu. Sebagian ulama lagi mengatakan salah satu faedahnya adalah apabila dibaca 9 kali setiap selesai sholat 5 waktu, setelah zuhur 9 kali, setelah asar 9 kali, dan sampai setelah subuh 9 kali, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya dan memudahkan rizkinya. Ingat, rizki itu bukan selalu berbentuk duit, berbentuk uang, atau berbentuk harta, tapi rizki itu diantaranya ya banyak. Sebuah kesehatan yang dimiliki oleh kita sendiri, oleh keluarga kita, kebahagiaan di keluarga kita, bisa kumpul dengan keluarga, bisa rukun dengan teman-teman, bisa rukun dengan tetangga, bisa rukun dengan keluarga. Itu bagian rizki yang tidak boleh kita ingkari. Bayangkan kalau kita punya rizki banyak, berupa rizkinya berupa uang, berupa harta, tetapi kita tidak baik dengan tetangga, kita tidak baik dengan teman-teman. Alangkah sesaknya, alangkah sempitnya dunia ini, karena kemana-mana kita tidak enak. Oleh karenanya rizki itu luas, termasuk kesehatan ini,
kebahagiaan ini, kerukunan ini bersama orang-orang dekat kita itu bagian daripada rizki yang tidak boleh kita ingkari. Kemudian sebagian ulama lagi apabila dibaca 40 kali setiap habis sholat 5 waktu selama 7 hari, 40 kali selama 5 waktu, setelah sholat 5 waktu selama 7 hari dari seminggu secara terus menerus, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Sekali lagi teman-teman, kaya bukan berarti dia kaya bentuknya zahiriyah, punya harta melimpah, tidak. Kekayaan sesungguhnya dia selalu menerima qanaah dan lain sebagainya, itu juga bentuk kekayaan. Kemudian masih dalam kitab Khazinatul Asrar, nanti bisa difahami sama, bisa dilihat bersama-sama dalam kitabnya. Apabila punya kesulitan urusan dunia atau akhirat, maka sholat sunnah 2 rakaat. Setelah salam menghadap kiblat sambil membaca surah Al-Nasrah sebanyak hitungan hurufnya. Huruf Al-Nasrah itu ada berapa? Itu dibaca sebanyak itu. Huruf surat Al-Nasrah itu tidak menghitung bismillah, jumlahnya ada 101 huruf. Jadi 101 huruf. Kemudian berdoa meminta dikabulkan hajatnya, maka insya Allah hajat tersebut terkabul. Kemudian yang terakhir, apabila dibaca setiap hari pada waktu duha sebanyak 200 kali, Al-Nasrah itu dibaca 200 kali setiap sholat duha, maka akan melihat keistimewaan dan rahasia yang mengagumkan kita, yang mengherankan kita. Nah, itulah ya teman-teman sekalian, beberapa keistimewaan surat yang pendek dan banyak dihafal oleh teman-teman, Al-Nasrah, dan ternyata fadilahnya, keutamaannya sangat besar. Namun tentu jangan melupakan surat-surat yang lain. Semua surat yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah kalamullah. Jadi tentu semuanya memiliki keistimewaan. Membaca kalamullah tentu akan mendapatkan pahala. Oleh karenanya ini hanya sebagian yang dikatakan oleh ulama tentang keistimewaan surah Al-Nasrah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.